Jadi harus segera dikembalikan atau diretur, ya, dikasih keterangan returnya. Kenapa? Dihitung kembali totalnya berapa kalau ada barang yang diretur. Dah. Nah, untuk penerimaan obat prekursor dan psikotropika itu harus diterima langsung oleh apoteker, ya. Apoteker menandatangani faktur tersebut, ya. Jadi tetap diterimakan, tetapi harus langsung dengan apotekernya. Juga sama halnya dengan penerimaan obat narkotika, itu juga langsung diterimakan oleh apoteker, ya. Penerimaan sih sampai di situ aja. Yang penting harus semua diperiksa. Jangan sampai ada kesalahan. Ada yang mau ditanya di penerimaan? Sudah cukup. Lanjut ke penyimpanan, ya. Penyimpanan itu adalah kegiatan menyimpan, memelihara, menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman, ya. Aman dari pencurian, aman dari gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan. Tujuannya memelihara mutu, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan. Ya, jadi disimpan itu tujuannya banyak, ya. Bukan hanya agar terlihat rapi, ada di raknya masing-masing, ya, tetapi lebih dalam lagi itu disimpan untuk memelihara mutu, ya. Jangan sampai disimpan pada suhu yang salah. Pertama, ya harusnya disimpan di kulkas, tapi disimpan di lemari biasa. Jangan sampai terkena langsung cahaya matahari, ya, ditaruh di ruangan yang lembab, ya. Juga harus disimpan di tempat yang aman, ya, khususnya sediaan narkotik, psikotropik, prekursor, nah itu harus lebih ketat pengawasannya, ya. Menjaga ketersediaan, ya. Fungsinya disimpan sesuai dengan metode penyimpanan yang sudah ditentukan agar kita juga mudah melihat apakah barang tersebut atau perbekalan farmasi tersebut masih tersedia atau stok sudah menipis, ya. Kita bisa lihat langsung dari tempat penyimpanannya, ya. Memudahkan pencarian, ya. Nah, metode penyimpanan itu metode penyimpanannya banyak, ya. Ada yang secara ini belum ada di sini. Nah, ini penyimpanannya itu ada secara berdasarkan bentuk sediaan, ya. Jadi sirup disimpan bersamaan dengan sirup lain, tetes mata dengan tetes mata, tablet dengan tablet, ya. Kalau ada alkes dengan alkes, ya. Sirup dengan sirup, drop dengan drop, ya. Atau berdasarkan kelas terapi, ya. Misalnya satu rak itu dipergunakan untuk menyimpan obat-obat golongan antidiabetes, ya. Atau khusus rak tersebut menyimpan obat hipertensi, ya. Nah, itu semua disusun berdasarkan alfabetis. Ya, kalau dia mau per kelas terapi, tetap nanti per alfabetis. Ya, secara alfabetis. Untuk dalam bentuk sediaan, misalnya tetap nanti disusun secara alfabetis untuk memudahkan pencarian. Ya, kecuali ada obat-obat lasa. Lasa apa? Look Lasa apa? alike sound Look alike, alike sound ya. alike. Artinya Obat yang mirip Mirip eh mirip penamaannya, apa namanya. penamaannya dan bentuknya. ya. Kalau bahasa Indonesianya Lasa apa? Bahasa Indonesianya Lasa apa? Dilihat sama, diucapin sama gitu. Gimana? Apa singkatannya? Hmm,
Apa singkatannya? Ada yang tahu? Singkatannya apa? Ada yang tahu? Singkatannya Norum, ya. Norum apa? Nama obat, rupa, ucapan, Mirip. mirip. Hmm, ya. Jadi namanya mirip, rupanya mirip, ucapannya mirip, ya. Atau look alike, sound alike, ya. Kelihatannya mirip, pengucapannya atau bunyinya juga mirip. Nah, untuk obat-obat lasa itu disimpan tidak boleh berdekatan satu sama lain untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan, ya. Juga penempatan khusus untuk lemari narkotika sudah pasti, ya. Juga untuk obat-obat yang termasuk ke dalam golongan high alert medication, ya. High alert medication dan obat lasa itu ada stiker penandaan khusus, ya. Ada stiker lasa, stiker high alert. Nah, itu penyimpanannya juga khusus, ya. Untuk obat-obat high alert itu disimpan dalam lemari tersendiri, terpisah. Nah, di sekeliling rak tersebut di lemarinya itu biasa diberikan eh, stiker atau kayak lakban kecil warna merah pada sekelilingnya. Jadi itu butuh perhatian khusus. Namanya high alert, perlu diwaspadai, ya. Juga yang termasuk ke dalam obat-obat high alert misalnya cairan konsentrat tinggi, ya. Kemudian obat-obat eh, anti diabetes, ya. Ini untuk obat-obat high alert itu berbeda pada masing-masing kebijakannya aja. Oke, jadi nggak semua sama, ya. Mungkin lebih banyak eh, item obatnya kalau di rumah sakit, ya. Tapi karena kita belajar perapotekan, ya kalian perlu tahu, ya. Jadi belajar dari jumlah item yang baru sedikit, ya mulai kita mengenal apa sih obat-obat lasa, ya. Apa sih obat-obat high alert, tuh ya. Nah, kemudian apa saja nih aspek penyimpanan? Tersedia rak atau lemari yang cukup, ya. Tentunya raknya harus memenuhi jumlah persediaannya. Jangan sampai ada obat-obat yang tercecer seperti di lantai atau dijadikan satu dengan obat lain karena raknya tidak muat, ya. Kemudian jarak barang, posisi paling tinggi dengan langit-langit minimal 50 cm. Jadi jangan nggak boleh dibuat sampai mentok ke langit-langit, ya, karena space-nya sedikit, semua dimentokin ke atas gitu ya. Nah, itu nggak boleh, ada aturannya. Nah, langit-langit tidak boleh berpori dan tidak boleh bocor tentu saja, ya. Ruangan bebas serangga atau binatang, ya. Kalau perlu memang ada apa eh, untuk alat untuk mengusir nyamuk, lalat, ya. Nah, itu juga perlu ada kalau memang mengganggu. Kemudian ada sistem pendingin, ya, baik AC maupun lemari pendingin, ya, bebas banjir yang pasti. Ada alat pemantau suhu ruang dalam lemari pendingin, ya. Jadi suhu ruang itu ada di lemari pendingin, ada juga pemantauan suhunya, ya, dan itu harus ada pencatatannya setiap hari, ya. Jadi suhu kelembapan hari ini berapa di ruangan, berapa di dalam kulkas, ya, dibuat grafiknya karena itu merupakan persyaratan eh, pada saat nanti kalau ada pemeriksaan, ya, baik dari Sudin maupun dari Puskesmas, ya. Kemudian sistemnya dalam penyimpanan itu ada FEVO dan ada FIFO. Apa artinya FEVO dan FIFO? Vivo first expired, first out. Vivo first in, first out. Mm-mm. Ya, artinya gimana, Mbak?
Kalau yang Vivo itu yang expirednya lebih cepat ditaruhnya di paling depan. Kalau yang Vivo barang yang pertama masuk itu yang pertama keluar juga. Jadi barang yang eh, baru datang nanti ditaruhnya di belakang. Ya, ya. Jadi Vivo dan Vevo biasanya kombinasi ya, karena nggak selamanya obat yang datangnya belakangan atau obat yang ya datangnya belakangan itu expirednya lebih jauh belum tentu ya. Bisa hari ini kita pesen misalnya Rinos Junior hari ini pesen expirednya Januari 2025. Besok kita pesen lagi, tapi yang besok datangnya Desember 2024. Ya, jadi tetap diutamakan yang expired duluan yang keluar. Nah, setelah itu baru yang disusun berdasarkan kedatangannya, ya. Nah, maksudnya penyusunan di rak ya. Jadi kan kita biasanya dan biasakan itu pengambilan obat itu urut dari depan, jangan ambilnya dari belakang duluan, ambilnya selalu dari depan, ya supaya pada saat barang datang mau disimpan kita tahu kita sudah menyusunnya dengan baik. Yang expired itu disusunnya lebih depan. Ya, jadi nanti ketika barangnya laku, kita jual yang expired dulu. Ya. Kemudian kerapihan kebersihan, simpan dalam wadah asli. Ya. Obat mendekati expired dan obat-obat expired dipisahkan dan diberi tanda. Simpan sesuai suhu penyimpanan yang tertera di kemasan. Ya. Jadi berapa suhunya? Ya, apakah 15 derajat, apakah 2 sampai 8 derajat, ya disimpan di tempat yang semestinya. Vaksin di tempat disimpan tersendiri, ya tidak bercampur. Penanganan listrik padam, ya kalau listrik padam bagaimana? Ada lampu emergency kah? Ya, pemantauan secara berkala, ya perlu dipantau tempat-tempat penyimpanan secara berkala. Ya, lemari pendingin tadi tersedia termometer sudah, ya. Nah, kemudian ada di sini pencatatan kartu stok, ya. Kartu stok yang masih harus digunakan khususnya adalah kartu stok untuk obat-obat narkotika psikotropika. Kalau sekarang ya, seiring perkembangan teknologi, saya rasa hampir semua apotek itu sudah punya sistem informasi atau software apoteknya masing-masing. Ya, jadi untuk riwayat stok itu mudah dicari di komputer atau di software tersebut. Ya, nah kalaupun belum ada yang software yang memadai, ya silakan pakai kartu stok secara manual. Ya, nah apa saja yang perlu termuat dalam kartu stok? Ada nama obatnya, ada bentuk sediaan dan kekuatan, jumlah persediaan, ya, ada tanggal, nomor dokumen, ya, sumber penerimaan dari mana diterimakannya, jumlah yang diterima berapa, nanti ditaruh di kolom in, ya, tanggalnya, ya, nomor dokumen, ya, ada nomor batch-nya, ya, biasanya kan kartu stok itu kan ada, pernah lihat ya kartu stok ya? Ada yang belum pernah lihat kartu stok di sini? Pernah lihat nggak kartu stok? Pernah Belum Bu, ya? pernah. Ada yang belum? Ada yang belum pernah lihat kartu stok di sini? Mungkin di sini ada yang
Ya, jadi ini contoh kartu stok yang ada di apotik. Ya, apotik Pharmacy Care. Ya, ini ada alamatnya. Ya, nah ini ada kartu stoknya. Di sini ada nama barang. Nah, nama barang itu harus diisi eh, lengkap dengan kekuatan dan bentuk sediaannya. Ya, misalnya nama barang ditulis kodein 10 miligram tablet. Ya. Nah, kemudian ada sisi tanggal, ya. Jadi setiap ada keluar atau masuk stok itu ditulis tanggalnya, ya. Keterangannya di sini diisi ketika masuk barang, ya. Kodein datang barang misalnya dari Kimia Farma ditulis Kimia Farma, terus nomor fakturnya berapa di keterangan. Kemudian jumlah masuknya berapa banyak masuknya, ya misalnya 100 tablet, ya. Nah, sisanya juga ditulis. Berarti 100, yang terakhir sisanya berapa dijumlahkan. Begitu juga pada saat keluar, ya ditulis tanggalnya, keterangannya itu nomor resep. Nomor resepnya berapa atau nomor struk obatnya. Nomor struk harganya, harga obatnya, ya. Jadi ditulis tanggalnya, ditulis nomor struk obat atau nomor resep, ditulis nama pasiennya. Ya, ditulis nama pasiennya. Ini khusus untuk kartu stok narkotik psikotropik, ya. Kemudian ditulis keluarnya berapa, ya, sisanya berapa. Ya, berarti kalau hitung sisanya, tadi sisa stok terakhir dikurangi jumlah keluarnya berapa. Paham ya? Kemudian paraf, petugas. Ya, paling kanan biasanya ada paraf, ya. Oh, tadi kadaluarsa, setiap penerimaan juga ditulis. Ya, saya lupa. Jadi tadi ada nomor tanggal masuknya, tanggal masuk obat, kemudian ditulis suppliernya dari mana, nomor fakturnya, ya, nomor batch, dan tanggal expirednya. Ya. Nah, kemudian stok opnam. Stok opnam, Persediaan Farmasi, BMHP, dan Alkes dilakukan secara berkala. Ya, sekurang-kurangnya paling sedikit itu 6 bulan sekali. Ya. Tapi untuk narkotika psikotropika, stok opnam itu 1 bulan sekali. Karena biasanya eh, selalu dilakukan stok opnam pada saat pelaporan SIPNAK. Ya. Kemudian masuk ke pemusnahan dan penarikan. Sediaan farmasi kadaluarsa atau rusak dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Untuk pemusnahan narkotika dan psikotropika itu dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan. Ya. Pemusnahan sediaan selain narkotik psikotropika dilakukan oleh apoteker disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktek, ya, STR TTK. Resep dalam jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan. Jadi resep kan selama ini diarsip. Ketika sudah 5 tahun disimpan, itu boleh dimusnahkan. Nah, pemusnahannya dilakukan oleh apoteker, disaksikan oleh petugas lain. Ya, caranya dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep. Jadi ketika ada pemusnahan itu selalu dibuat berita acara. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan secara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya. Nah, kemudian penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi standar perundang-undangan yang dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan Badan POM, ya. Namanya mandatory recall. Jadi ada pabrikan obat, ya, misalnya dari Kalbe Farma, ya, dari Kimia Farma, dari Soho, PT Soho, ya. Nah, mereka mungkin melalui supplier resminya, ya, dari Ensefalnya, dari PPG-nya. Nah, itu mengeluarkan surat penarikan sediaan, ya, surat penarikan sediaan. Di situ tertera nama obatnya, nama sediaannya, kemudian nomor batch dan tanggal expirednya itu ditarik dari peredaran, ya, dan itu harus diserahkan kalau masih memiliki sediaan tersebut, ya, itu disebutnya mandatory recall.
Ya, biasanya itu terjadi karena bisa jadi sediaan tersebut tidak memenuhi standar. Ya, ada kesalahan dalam produksi misalnya. Nah, itu ada penarikan. Atau berdasarkan inisiasi sukarela. Oh, kalau tadi penarikan oleh Badan POM itu mandatory recall, ya. Ini Badan POM yang meminta, ya harus ditarik. Jadi berdasarkan pemeriksaan oleh Badan POM itu harus ditarik. Itu namanya mandatory recall. Kalau berdasarkan tadi yang saya cerita di awal pemilik izin edarnya sendiri, itu namanya voluntary recall karena dia volunteer, sukarela. Ya, sukarela dia memberi edaran bahwa ada penarikan. Ya, kalau lewat Badan POM itu namanya mandatory recall. Kemudian pengendalian, ya, pengendalian itu dilakukan untuk mempertahankan jenis, jumlah, persediaan sesuai kebutuhan. Tujuannya apa? Agar menghindari terjadinya kelebihan stok, kekurangan stok, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa atau kehilangan. Ya, pengendalian bisa dilakukan dengan menggunakan kartu stok, baik secara manual maupun elektronik. Ya, pengendalian persediaan itu untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan, ya sesuai dengan strategi atau program yang ditetapkan. Jadi jangan sampai stok berlebih atau stok kurang, ya. Penyebab kekosongan ya bisa jadi alasannya yang pertama karena perencanaan yang kurang tepat. Ya, kan tadi yang pertama di alur pengelolaan itu ada perencanaan. Perencanaan yang kurang tepat ternyata dapat menyebabkan kekosongan obat, ya. Perubahan kebijakan pemerintah, ya. Pencegah kekosongan ya analisa perencanaannya, kemudian mengganti obat dengan persetujuan dokter. Ya, ketika obatnya kosong, tidak tersedia, ya kita minta izin pada dokter untuk penggantian obat. Kegiatan pengendalian apa aja? Menghitung pemakaian rata-rata periode tertentu, ya. Nah, disinilah gunanya buffer stok, stok pengaman. Jangan sampai eh, barangnya belum sampai, belum datang, stoknya udah habis. Kita perlu buffer stok, ya. Di time-nya juga diperhatikan, ya. Kemudian kartu stok. Fungsi kartu stok mencatat jumlah penerimaan, pengeluaran, kondisi fisik, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Satu kartu stok hanya untuk satu jenis sediaan. Data kartu stok untuk menyusun laporan rencana periode berikutnya. Diletakkan berdekatan dengan sediaan farmasi yang bersangkutan. Setiap ada mutasi dicatat. Pencatatan, ya. Semua kegiatan di alur pengelolaan itu membutuhkan pencatatan, ya. Pada pengadaan, ya, pencatatan faktur. Kemudian pada saat penyimpanan kartu stok, ya. Pada saat penyerahan ada catatan di nota atau struk penjualan. Kemudian internal yang dibuat pelaporan adalah laporan keuangan, laporan mutasi barang misalnya, ya, laporan obat yang mendekati expired, laporan obat-obat yang slow moving, ya. Nah, kalau eksternal itu laporan narkotika, laporan psikotropika, ya, lewat SIPNAP. Nah, ini adalah contoh SIPNAP, Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi setiap apotek atau setiap instalasi farmasi pasti sudah punya user ID dan passwordnya untuk masuk ke dalam SIPNAP. Ya, nanti dilaporkan. Nah, ketika sudah dilakukan pelaporan, ya, nanti akan metode konsumsi, metode morbiditas, ya, dan metode ABC.
Ya, ini untuk slide-nya sudah kita ya sudah saya kirim. Apakah teman-temannya sudah dapat semua belum? Sudah, Bu, sudah dikirim sama Kak Gita. Ya, berarti di sana kan juga ada tugasnya. Nanti di koordinasi aja langsung ke Gita. Nanti Gita yang kirim aja ke email saya ya, Gita ya. Atau kirimnya mahasiswanya berapa sih? 15, benar. Kelas ini ada berapa mahasiswanya? Ada 16, 17. Oh ya, ya berarti nanti dikirim by WA aja. Kalau cuma sedikit nggak apa-apa. Tugasnya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada, saya absen dulu ya sebentar. Kita isi kehadiran Gita untuk keperluan BAP. Silakan di screenshot Zoom meetingnya. Sarah Permata ada? Cuti, Bu. Sarah Fauzia? Hadir, Sarah Bu. Fauzia? Sylvia Yuni? Hadir, Bu. Anissa Rahma? Anissa Rahma? Anissa Rahma nggak ada. Gita Melia? Hadir. Nisa Rahma lagi ke toilet, Ibu. Oh, Gita Amelia? Hadir, Bu. Yusnia? Hadir, Bu. Roida? Hadir, Bu. Putri Lestari? Hadir, Bu. Farizan? Hadir, Bu. Arta? Hadir, Bu. Azahira? Hadir, Bu. Salsabila? Hadir, Ibu. Siti Fatimah? Siti Fatimah ada? Hadir. Abdul Hafiz? Hadir. Anita Hayatun Nufus? Hadir, Bu. Deborah Erma? Deborah Erma? Nggak hadir ya? Yang tidak hadir Deborah dengan Sarah Permata. Ibu Deborah hadir, Bu. Cuman nggak bisa bersuara. Hmm. Ini kan hari ini hampir semua nggak buka kamera ya. Minggu depan saya nggak mau lagi ya. Ini banyak yang nggak buka kamera nih. Ya, Baik, Ibu. kita Deborah, Roida, Arta, Sarah, Abdul Hafiz, ya, Sylvia, Siti, Farisan. Nanti kalau kameranya bermasalah ya, saya minggu depan harus semua sudah buka kamera ya. Kontrak perkuliahan kita sudah dibacakan kalau perkuliahan ya. Ya udah kalau sudah tidak ada lagi, mungkin saya akhiri aja pertemuannya hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.
Selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu, selamat terima pagi. kasih. Terima Ibu, terima kasih. kasih. Dikerjakan